Selamat datang di episode ke-19 Santai Bareng Angkatan 2000 Farmasi ITB. Santai Bareng itu talk show rutin yang udah berjalan dan diselenggarakan untuk memberi informasi dengan bahasa yang sederhana dan santai. Lalu selain Santai Bareng, itu ada juga Simak Bareng yang merupakan video singkat tentang informasi praktis seputar kesehatan dan kefarmasian. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak lagi variannya ya. Untuk yang belum subscribe channel kita, ayo jangan lupa klik subscribe dulu, biasanya di bawah ya. Nah, oke. Episode kali ini itu adalah episode yang sangat spesial karena merupakan episode terakhir Santai Bareng di musim ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol kilas balik dengan panitia di balik layar Santai Bareng. Oke, saya mau mempersilakan yang biasa ada di balik layar Santai Bareng untuk muncul satu persatu ya. Yang pertama, Ibu Rani Wardani Hakim. Mana Rani? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sehat Rani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang kedua ada Bapak Fauzan. Mana Fauzan? Assalamualaikum Inai Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Zan? Alhamdulillah, ya daramang ya Inai Rani. Alhamdulillah. Oke. Kontestan berikutnya adalah Ibu Nana. Mana Bu Nana? Halo, Assalamualaikum. Nah, nih kompor yang ketiga. Kompor atau motor? Hebat, tapi ya. Nana sehat? Sehat, Inai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu ada Ibu Reni. Mana Reni? Reni. Anai. Ya. Galak amat. Apa Nay? Udah malam. Sehat Reni? Oh, udah malam. Alhamdulillah, Nay. Alhamdulillah. Rani, Izan, sehat? Sehat, alhamdulillah. Lalu kalau nggak salah ada Lilis. Bu Lilis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar banget ya Bu ya, luar biasa. Masih siang di sana? Masih. Oh, luar biasa. Lagi berjemur. Oke, terus ada Marina. Wah, ini yang suka ngomporin dan ingetin. Nah, halo Bu, sehat Bu? Luar biasa. Manahar. Iya. Ini adalah Selamat malam semua. Ibu manajer Santai Bareng yang suka ngomporin, kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk, kita bikin. Oke, ini ya yang ini. Lalu ada juga yang kayaknya yang terakhir ya, untuk sekarang ada Ibu Vivi. Masih di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sobat-sobat semua adalah panitia di balik layar Santai Bareng. Ada satu lagi sih yang kebetulan tadi masih ada acara, jadi nanti mungkin akan ikut bergabung bersama kita Mbak Tita ya. Nanti kalau udah ada Titanya, saya akan ajak untuk kenalan juga sama rekan-rekan semua. Nah, oke, sekarang kita langsung aja. Sebenarnya episode kali ini itu benar-benar episode curhat panitia di balik layar. Oke, kilas balik. Oh iya, bahasa kerennya adalah kilas balik. Oke, kilas balik dari Ibu Rani atau Mangga? Silakan. Saya duluan nih. Iya dong. Mangga, ayo yang mencetusnya apa dulu, terus suka-duka selama berjalan gimana? Mangga. Kompor ya. Aduh, cuma bisa ngomporin aja nih. Jadi awalnya Santai Bareng itu mulai bulan apa ya, Maria? Awal-awal pandemi ya. Mungkin sekitar Juni ya, tapi mungkin dari sebulan sebelumnya kita udah sempat ngobrol bareng. Di tahun itu kan kita pandemi, harusnya reuni 20 tahun ITB Farmasi ITB 2000 gitu ya. Tapi karena ada pandemi kita nggak bisa reuni. Kemudian juga ngeliat banyak informasi berseliweran di masyarakat gitu kan ya. Kan tentang COVID tuh bahasanya susah banget gitu ya. Awalnya tuh karena memang pengen tentang COVID. Terus kita
mencetuskan ide untuk bikin webinar, talk show atau apa ya. Ya pokoknya memberikan informasi pada masyarakat awam dengan bahasa yang sederhana tentang informasi seputar kesehatan, terutama waktu itu terkait pandemi. Gitu sih awalnya ngusulinnya ya. Gitu nggak sih teman-teman? Ya. Ya, betul. Kan kompornya sih itu. Ya udah gitu ternyata ya gayung bersambut ya, terutama ini ya teman-teman yang di balik layar semua ada, ingat banget waktu itu ada Marina ya, pasti yang selalu semangat nih bikin acara macam-macam, memang udah ahlinya bikin acara, terus memang harus minta maaf dan terima kasih sama Pak Fauzan ya, yang lagi di Swedia, udah gitu lagi S2 waktu itu udah mau selesai, terus ditodong gitu ya, pasti punya Zoom gratis gitu kan. Langsung diminta jadi bagian teknis gitu, terus ada ya udah pasti Reni sama Inai kan emang orangnya apa ya, ya bisa Kurang kerjaan. Bisa mencerahkan suasana, menyampaikan sesuatu dengan enak gitu. Dan ada Lilis, Vivi, sama Nana, ini 3 orang ini tim keras ya, garis keras materi ya, jadi bikin materi dengan sangat rapi gitu. Saya sebenarnya cuma bisa mencetuskan aja, terus saya kabur sih. Terus paling jadi bagian Zoom gitu ya. Sisanya benar-benar ini terutama otaknya sih Bu Manahar ya, Marina, kemudian tim materi nih, Vivi, Nana, sama Lilis yang rajin-rajin banget ya. Kemudian juga awal-awal Fauzan ngerintis Zoom ya Zan sama Marina, gimana caranya buat supaya bisa webinar bareng, bisa live di YouTube gitu-gitu ya. Kemudian awalnya Fauzan terus gitu, terus lama-lama diajarin yang lain jadi bisa gantian. Itu sih awal ceritanya. Jadi ceritanya tuh pengen berbagi ilmu sebenarnya ya untuk masyarakat awam, karena ilmu yang formal sih banyak banget ya, ahli-ahli, profesor segala macam banyak, tapi kan masyarakat awam perlu bahasa yang lebih sederhana, dan kita berusaha bikin dengan format yang sederhana mungkin gitu. Taunya dikirain 1-2 episode, Bu Manaharnya semangat banget gitu kan, jadi sampai berapa episode Mar, setahun lebih nih ya. Jadi udah ulang tahun yang pertama 19 ya. Sekarang 19. 19 sekarang. Keluar angka mah. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Dan itu tugasnya jadi ini ya, nodongin pembicara sebenarnya. 11 kali. Ya emang Iya. karena dari dulunya udah modal tebel muka, biasa ditolak gitu ya. Jadi ya bagian nodong aja bisa. Nah kemudian suka duka banyak sukanya sih ya sebenarnya. Semua teman-teman juga di sini punya kesibukan, tapi salutnya memang selalu komit ya. Terutama ada briefing, kemudian jadi walaupun santai nggak santai sebenarnya, nggak santai juga gitu. Ini banyak ibu-ibu OCD di sini ya, maunya sebaik mungkin lah memberikan informasi pada masyarakat, pada awam gitu. Jadi di antara kesibukan masing-masing ada yang pengusaha gitu ya, pegawai teladan gitu, ibu rumah tangga serba bisa gitu ya. Aduh ada banyak ini rupa-rupa nih sebenarnya aktivitasnya yang sibuk banget gitu ya, tapi alhamdulillah bisa nyempetin waktu dan bisa bikin sesi seperti ini sampai santai bareng sampai sesi 19 gitu. Jadi saya ya bangga juga sih jadi bagian dari tim ini walaupun awalnya ngomporin doang. Gitu sih Nay. Oke, alhamdulillah ya dengarnya juga Meni asa nostalgia, jadi inget waktu Uzan di Swedia, lalu inget rapat di balik layarnya, ya ingatlah lumayan itu ya perjuangan awal-awal. Di Swedia mau balik ke Indonesia, terus kita ngatur waktu supaya bisa nge-zoom, pegang Zoom, terus akhirnya dikasih password Uzan, janji nggak akan ngebocorin apa-apa ya, seru juga sih. Alhamdulillah. Oke, without further ado, sekarang pahlawan di balik layar yang kedua, Bapak Fauzan yang pertama kali banget minjemin akun Zoom-nya. Pak Uzan. Oh. Siap. Mangga, silahkan. Suka duka santai bareng. Waduh. Ya, jadi sempat nginget juga ya, kenapa gitu saya bisa ikutan ini, nggak salah gitu saya ada di sini teh gitunya.
ada ilmu farmasi guys kemana gitu. Ternyata ya itu ya gara-gara akun Zoom gratisan sebetulnya. Jadi bukan minjemin, tenang deh, yang bayarin negara, bukan uang saya, bukan. Jadi insya Allah bermanfaat ya dari negara. Swedia balik lagi nih kontribusi dari farmasi 2000 gitu. Eh ya saya lupa juga dulu awalnya gimana Rani tiba-tiba bisa nembak saya teh. Pokoknya jadi ketahuan weh saya teh punya akun Zoom kampus. Kayaknya Rani nebak-nebaknya Ran Iya gitu. dong. Aku di Swedia nggak punya gitunya akun Zoom kan waktu itu Aku di maksudnya Indonesia nggak adalah punya, kamu di Swedia pasti punya. ya Pira gitu. Kan yang dibutuhkan akun Zoom yang enggak cuma 40 menit ya. Terus bisa YouTube kalau nggak salah waktu itu juga. Terus ya udah akhirnya baru nyoba juga sebetulnya pakai Zoom terus durasinya lama udah gitu eh, bisa nyambung ke YouTube juga ya waktu itu live YouTube-nya. Pokoknya sama Marina sih sebetulnya waktu itu ngulik-nguliknya Mar ya. Ngulik-ngulik Zoom-nya. Terus eh, apa namanya sampai dulu teh ingat bikin non opening sama SOP, bikin SOP juga iya Zen. bener ya SOP itu produknya sebetulnya sebelumnya teh kumaha carana meh ada lagu di awal gitu ya udah gitu teh apa namanya biar keren lah biar kayak apa tampil YouTuber-YouTuber. program-program pada umumnya gitu ya jadi keren banget emang ini Bu Marina idenya walaupun di balik itu pantang-panting sebetulnya jadi harus harus apa mecah konsentrasi antara saya udah terus terang lupa Mar udah kelamaan nggak ini pokoknya asa riweuh baheula teh karena dulu cuman saya sendiri ya yang harus Iya, handle semua gitu tapi tektokan ya berdua, akhirnya ya Mar tektokan berdua doang. ya Kalau di jadi cuman Zoom. berdua doang gitu terus tapi harus smooth gitu semuanya teh ya dari mulai lagu masuk kemudian pembicara gitu itu teh sampai trial and error heula waktu itu teh latihan dulu pokoknya teh udah gitu ya berhasil ketahuan caranya teh begini oke udah gitu mulai kepikiran nah, kan kalau saya nggak ada gimana gitu dan bikin SOP cek si Marina teh oke siap bikin SOP jadi akhirnya disusun itu teh SOP ini ada yang pakai pertama siapa ya habis itu teh terus akhirnya ada ya setelah itu kayaknya baru tuh muncul solusi apa masih seorang bisa dua orang gitu ya kalau nggak salah teh akhirnya iya moderator Zoom bisa lah nggak cuma sendiri gitu oh kayaknya nah baheula gitu jadi ya gitulah jadi dukanya cuma sedikit doang sih pas pontang pantingnya itu sukanya ya jadi pendengar pasif aja sih di balik layar gitu dan alhamdulillah setelah akun Zoom saya pensiun saya pun mundur pelan-pelan. Tapi Nah, kayaknya belum kayaknya itu aja berhasil. dari saya mah. Belum berhasil kayaknya mundurnya ya. Masih di Uh, sini. ya sebetulnya juga rada-rada senang bisa di teknis tuh nggak akan ditembak jadi pemateri gitu. Tapi ternyata Oh. gagal juga. Iya, maaf Tetap ya. aja harus ngisi. Nggak apa-apa. Ini kan bagian dari legasinya. Nanti kan diawali sama Uzan, gitu, diawali sama Rani, gitu, terus diteruskan sama yang lain. Berpindah tuh kita mah ya, Siap, supaya siap. terus ada. Terus Bu Nana, boleh Halo. sharing? Iya, ngelanjutin ceritanya Uzan aja sih, termasuk yang awal-awal suksesinya Uzan tuh. Jadi Suksesi. SOP itu. Lengser, Uzan Jadi baca lengser. SOP nah ya. Jadi udah dapet prosedurnya itu kan, terus gimananya belajar lagi juga gitu. Atau sempat jadi pemain pengganti tuh waktu itu yang ngoprek di balik layar juga. Terus ya sukanya sih seru ya catch up dengan teman-teman, catch up dengan topik-topik kefarmasian juga yang dulu-dulu waktu kuliah tuh kayaknya belajar itu sih, tapi kok nggak ngeh gitu ya. Baru ngehnya malah sekarang waktu di-sharingin sama teman-teman gitu. Terus juga ketika di-sharingin sama teman-teman juga jadi lebih seru, kayak ceritanya tuh udah bener-bener yang aplikatif di lapangan tuh seperti apa.
Terus juga kan bahasanya yang memang kita atur supaya mudah dimengerti ya. Jadi buat kita sendiri pun itu tadi catch up Nyaman. dengan topik-topik itu nyaman dan gampang ditangkep gitu. Selain Ya. juga catch up tadi dengan teman-teman yang ngomongin saling ngomporin, saling nodong, terus ya mengidentifikasi teman-teman nih kira-kira siapa-siapa nih yang buat topik ini gitu kan. Terus kita identify bareng-bareng, terus saling nodong deh siapa yang kira-kira bisa kontak duluan kayak gitu-gitu kan. Itu seru sih gitu. Siapa ya yang dulu ngusulin foto itu SOP-nya harus ada gigi? Nah, penting itu. Rani itu. Itu SOP yang gue ingat. Dan selalu di QA ya. Setiap kali poster mau naik itu harus di QA dulu. Fotonya apakah gigi sudah gitu. nampak? Kalau enggak dibalikin. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah fotonya dibalikin dan diminta ganti. Demi menjaga. Kalau senyum pakai gigi itu pasti nggak mungkin yang terpaksa kan ya. Kalau senyum ini masih bisa gitu kan. Senyum yang ikhlas ya. Yang ikhlas gitu. Oke. Ya, sekarang coba ada Reni. Ren, sharing Ren. Kalau Reni kan sebenarnya karena anaknya mauan ya. Bener nggak sih? Mauan. Terkait makanan atau yang lain? Jadi kalau misalkan ada yang minta tolong gitu ya, minta bantu gitu, oke aja gitu. Apalagi kan kayak Rani gitu kan yang minta, ya Allah, gimana bisa nolak Rani coba? Walat ya? Walat. Gitu. Terus dengan adanya santai bareng ini, silaturahim kan juga ini ya jadi tersambung lagi gitu ya. Dulu kan di grup itu sepi gitu, yang paling ada yang chat cuma 1-2 gitu. Tapi begitu ada acara ini, ya walaupun kita bikin grup lagi gitu ya, tapi komunikasinya kan jadi lebih intens gitu ya. Minimal sebulan sekali lah gitu. Chat itu tuh penuh gitu, rame gitu. Terus yang kedua, ya untuk ini juga sih kan kami kan farmasi gitu ya, kita kan farmasi gitu. Terus banyak sih teman-teman yang untuk hal yang sepele aja gitu banyak yang nggak tahu gitu. Kayak misalkan minum obat 3 kali sehari, taunya kan pagi, siang, sore gitu kan. Padahal kan yang benar kan 3 kali sehari berarti kan 24 jam dibagi 3 gitu ya, idealnya gitu 8 jam sehari. Yang kayak gitu banyak yang nggak tahu gitu. Terus begitu ada tawaran untuk bikin acara santai bareng ini, ya udahlah, oke gitu. Terus ngerasa terbebani juga enggak sih, karena bawaannya santai aja. Kalau misalkan bisa ya hayu, kalau enggak ya udah gitu. Dan seringnya juga kabur gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa, ya udah gitu. Jadi emang ya santai aja sih. Gitu. Dijalanin ya? Nah, dijalanin. Kalau memang masih bisa bantu ya oke gitu. Kalau enggak ya udah. Paling juga bantu-bantu nodong juga. Kalau misalkan Rani minta tolong nodongin siapa. Gitu. Luar biasa. Jadi asisten todong. Ya, yang untuk orang-orang tertentu lah yang misalkan Rani Ren gitu kan. Ya nih ya. Oke. Alhamdulillah. Lalu berikutnya ada Lilis. Bu Lilis. Ya, Inai. Halo. Sok atuh cerita gimana? Ada gitu suka dukanya jadi tim materi di balik layar? Sukanya banyak ya, Nay. Suka apa? Suka apa? Kalau apa? Yang lain mungkin jadi motor, jadi kompor. Saya wajannya kali, Nay. Jadi CPU, yang apa? Yang salut sama kemauan untuk memulai ya, kemampuan untuk memulai, terus konsisten juga gitu, konsisten untuk ngadain ini teratur. Waktu itu saya diajakin Marina pertama kali, ikut yuk gabung di tim santai bareng gitu. Waktu itu sempat awal-awal pandemi itu memang merasa belum bisa komit dari sisi waktu ya.
dan sebagainya. Waktu itu belum tuh. Nah, pertama kali dilibatkan sebagai salah satu narasumber di episode 12 yang cerita tentang dunia farmasis tuh. Saya ingat pertama kali terlibat di situ. Terus waktu itu ya karena bercerita keseharian di pekerjaan, jadi ya di bawah santai aja gitu. Nah, pada saat episode berikutnya itu diperbantukan untuk menjadi moderator. Ditodong ya. Waktu itu moderator episode antibiotik sama Inai juga waktu itu. Ya awalnya waduh, jadi moderator saya merasa lebih berat lagi gitu tanggung jawabnya, karena harus ngebawa flow acara, terus nggak bisa diam terlalu lama, jadi harus sesantai mungkin bawa pembicaraan dari narasumber ke satu dan yang lain itu jangan kosong terlalu lama gitu. Jadi ilmu baru ya Bu ya. Betul. Terus antibiotik, waduh itu berapa tahun ya belajarnya. Jadi ibu materi waktu itu Vivi lengkap banget gitu ya sumbernya. Jadi itu sangat terbantu ya, karena memang ngerasa wah saya harus belajar lagi nih gitu. Jadi benar-benar waktu itu saya mempersiapkan semaksimal mungkin jadi moderator, terus sampai bikin rundown yang katanya dipakai selanjutnya ya. Keren. Dikasih timeline gitu ya. Rundown-nya jadi legacy ya. Luar biasa. Jadi template. Template-nya keren. Awalnya karena sering lupa atau blank pada saat membawakan acara, jadi harus kayak prepare lebih baik supaya lebih lancar. Sebetulnya niatnya itu gitu. Jadi ya itu ternyata sangat membantu saya juga untuk ngebawain flow acara itu. Terus ya sukanya ini ya di tengah rutinitas sehari-hari, kesibukan, pekerjaan, punya mainan baru. Jadi mainannya mainannya luar biasa. Senang aja maksudnya kayak wah saya ada sesuatu hal yang diberikan tanggung jawab, terus harus bawain sebaik-baiknya, terus kayak kembali lagi ke masa-masa dulu gitu ya. Oh ya, belajar antibiotik, dan ternyata menyenangkan gitu, meskipun ya itu pulang kerja terus bikin rundown itu selesai tengah malam tetap dijabanin gitu, karena ya senang menyenangkan, punya mainan. iya. Betul. Dan ada senang lagi yang sukanya juga adalah ini kayak kembali terikat lagi sama teman-teman di sini terutama ya. Jadi kayak benar kata Rani yang reuni, harusnya kita reuni 20 tahunan. Ya sebetulnya ini mini reuni mungkin baru bisa menjangkau teman-teman yang terlibat di sini. Pengennya bisa melibatkan banyak teman-teman lagi, tapi ya satu dan lain hal kadang yang kita minta bantuan untuk jadi pembicara ya ada yang nggak bisa. Sebetulnya ya itu bagian dukanya sih, ditolak gitu. Udah biasa kan? Ya gitulah. Udah biasa tapi tetap kayak pedih. Ya betul, tetap pedih juga. Jadi kalau misalkan ada ditolak sama calon pembicara ini, langsung aduh gue nggak bisa iya, atau sebetulnya tidak masalah sih tidak bisa, misalnya karena memang kesibukan atau apa, tapi ada yang sebetulnya kita lihat mampu terus tapi memang keberatan gitu. Nah ya kita kan menghormati alasan dari teman-teman gitu, apapun itu kita sebetulnya pengen merangkul semuanya, tetapi satu dan lain hal teman-teman belum bisa bergabung, belum bergabung. Nanti tiba-tiba kalau ada konser keluar semua. Nah itu mungkin Nay sedikit cerita dari saya Nay. Siap. Lalu ada Ibu Menekher, mana Ibu Menekher? Bu Marina. Halo. Mohon maaf ya tadi sempat out, ini seperti biasa komputernya kepanasan. Gak apa-apa. Sudah ahli kan?
kipas dan es ini di sampingnya. Bangga. Saya rasa sih sama lah ya kalau yang perasaannya yang terjadi gitu sama teman-teman yang lain. Ini kayak cuman nyamber kesempatan aja sih, mumpung dulu tuh Rani nyeletuk ide gitu, terus ya udahlah gue samber aja ya. Kan gue mah orangnya teh karena basicnya emang ngerjain event kan, jadi ya lebih ke teknis lah ya gitu, lebih kebayang technicalities-nya harus kayak gimana. Keren ya Ibu ya. Dan sebenarnya apa? Keren banget Ibu. Enggak, itu mah cuma beda ini aja kebiasaan kita. Jadi kalau yang ya ada keidean apa mungkin yang orang lain gitu ya. Gue kan bukan orang yang tipikal ada keidean apa yang gede gitu ya. Tapi ayolah kalau misalnya technicalities bisa lebih kebayang gitu kalau di otak gue mah. Kalau dari sini secara pribadi sebenarnya ya yang pengen di-sharingin ke teman-teman yang mau bikin kayak gini ini, kali ada yang lain yang mau bikin, soalnya ini kan materi kefarmasian ini luas banget, kita nggak mungkin cover semua, dan kita tuh cuman bisa cover yang di YouTube doang sekarang, kali angkatan lain ada yang mau bikin versi lain gitu ya, mangga pisan gitu, karena yang dibutuhkan tuh informasi sebanyak-banyaknya buat masyarakat kalau menurut gue mah ya. Dan yang gue pelajari Teh Naya, yang kenapa bisa sampai selama ini, nge-manage ekspektasi kali ya, mengelola ekspektasinya kita sendiri, nggak usah tinggi-tinggi gitu berekspektasi teman-teman teh bakal bantuin yang gimana-gimana, karena pasti punya kesibukan semua. Makanya jadi dicoba-coba aja, waktu bulan awal seminggu sekali, kayak yang udah setengah mati gitu ya. Jadinya kan kita bikin acaranya jadi sebulan sekali. Sebulan sekali juga yang gue pelajari juga tuh, ya udah nggak apa-apa semampunya aja, toh kan nanti ada perbaikan-perbaikan. Dari yang dulu tuh waktu awal tuh, kan kita episode pertama sebenarnya kan nggak ada lagu ya, nggak ada lagu opening dan nggak ada title opening dan closing. Cuman karena waktu itu ada technicalities yang laptop guanya mati, terus akhirnya rekamannya putus. Jadi kan harus ngedit ulang videonya. Ya udah sekalian bikin awal, opening dan credit title-nya. 2 episode berikutnya nggak ada. Terus waktu episode keempat Ibet mau muncul, bisa nggak dibikin kayak gitu? Itu kan baru pusing sama Uzan. Kumaha ya Uzan dia bikin. Tapi ternyata bisa diakalin. Jadi ada opening sama credit title-nya. Terus jadi udah itu saya lupa deh. Udah mulai episode keberapa, kita bikin selain briefing teknis, akhirnya ada briefing materi yang beneran Vivi gitu yang awal. Sebelumnya kan nggak ada kayak gitu. Udah itu jadi ada rundown sekarang dari yang rilis bikin template-nya. Kayak perbaikan berkelanjutan lah, jadi mulai aja dengan apa yang ada dulu gitu, nggak usah ngeset ekspektasi tinggi-tinggi. Nanti bakal lebih bagus dengan sendirinya kok. Gitu. Terbangun sistemnya. Learning curve-nya ya. Keren. Kaizen kalau bahasa kerennya kan ya. Perbaikan. Apa itu Kaizen? Perbaikan. Oke. Udah? Kita kalian ya rencana kita tahun depan. Kenapa? Ini episode terakhir di musim ini. Iya, betul. Karena kebetulan kalau kita kan memang si santai bareng ini nggak mengcover pandemi secara khusus ya, materi pandemi secara khusus nggak kita cover. Karena kalau misalnya pandemi banyak nih yang sudah kasih info soal pandemi, banyak akun-akun yang kasih info soal pandemi, mereka banyak IG live, ada YouTube juga yang bikin info-info soal pandemi, rumah sakit juga banyak. Tapi kita mau kasih tahu dari yang lebih basic dulu nih soal obat-obatan, kefarmasian dan kesehatan. Nah, karena sejauh ini menurut kita yang basic-basicnya udah tercover, buat tahun depan nih rencananya si santai bareng format video YouTube-nya kita bakal off dulu nih Nay. Kita bakal masuk ke
versi podcast audio dulu gitu. Jadi santai bareng yang kemarin-kemarin, coba kita masukin di versi audio podcast. Jadi bisa didengerin sambil nyetir, durasinya juga lebih singkat ya. Karena lebih kan ringan. Lebih bagian-bagian yang ketawa-ketawanya yang gitu kan nggak, yang bagian-bagian yang tidak bermakna secara audio pasti akan lebih beda gitu ya. Jadi bakal lebih singkat, bakal lebih padat biar bisa teman-teman nikmati. Selain itu kita pengen lebih berinteraksi lagi lewat Instagram ya. Kayak jadi kalau misalnya Sobat Sehat ada pengen kita bahas topik apa, sesuatu, nanti silakan request aja lewat Instagram, nanti kita atur supaya bikin Instagram live-nya, siaran Instagramnya, atau kita akan buat forum question and answer, forum tanya jawab rutin nanti di Instagram gitu. Jadi kita nggak bakal hilang, tapi akan muncul dengan format yang berbeda kira-kira gitu. Luar biasa ya Ibu Meneher. Ya, memang visi misinya itu udah jelas gitu dari awal gitu kan ya. Ide keluar, langsung misi terbentuk gitu, proposal tiba-tiba ada, rundown ada, akun ada, orang ada, luar biasa gitu. Enggak, dikit-dikit. Alhamdulillah. Yang lain kalau mau tuh nggak langsung tinggi gitu ekspektasinya, yang penting mah jalanin. Betul, itu hal yang betul banget karena memang ini semua jangan lupa memang kita juga berproses ya menjadi serapi ini mungkin dalam waktu 6 bulanan. 6 bulanan itu baru dia mulai tertata rapi secara rundown, secara video, secara topik gitu. Itu mulai enak setelah 6 bulan ya. Memang takes practice to be perfect ya. Luar biasa. Yang mungkin ada yang belum, Vivi ya? Vivi. Hadir, Nay. Sok atuh kompor ini mah motor. Bukan kompor, ini mah motor. Sok atuh Bu Motor, mangga. Apa ya, suka dukanya jadi apa ya, reuni yang berfaedah lah ya. Jadi kan udah lama juga, udah berapa tahun kita teh? Gak usah nyebut udah lulus berapa tahun maksudnya. 2-nya ditambah 0. Lu ya. 2 dekade. Aduh. Jadi apa ya? Jadi update sama kegiatan teman-teman, pekerjaan teman-teman, terus yang tadinya nggak tahu pas kuliah juga jadi tahu gitu kan, kegiatannya teman-teman apa. Jadi reuninya yang bermanfaat lah ya. Terus kalau Ivi sih emang nggak suka banget on cam, jadi makanya jadi tim materi aja gitu, jadi supportnya di belakang layar. Terus dukanya apa ya? Dukanya kalau lagi bingung cari pemateri paling ya Juki ya. Siapa nih yang mau ditodong? Atau nggak ada pitodongan tapi waktunya nggak cocok gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja, kayaknya udah di cover semua. Ada yang lain gitu apa gitu cerita waktu selama 18 episode di belakang, apa yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan adalah konsistensinya Marina si Juki. Konsisten. Ibu Meneher membekas di semua orang sepertinya. Membekas. Menolak juga susah ya, Via. Jadi kayak ada yang ngatur timelinenya gitu kan. Kadang-kadang kita tuh suka sibuk banget gitu ya, maksudnya udah ada banyak kegiatan terus ngurus anak-anak, tapi ada yang ngebagi-bagi partnya gitu, jadi teamworknya lebih ringan lah ya. Alarm. Ada alarm, ada pengingat ya gitu, tapi jadinya ya konsisten gitu, soalnya konsistensi itu berat, cukup berat adalah kalau kunci. nggak ada yang nggak kemana-mana gitu.
Oh iya, terus dititipin pesan-pesan untuk sobat sehat. Eh, Sekarang sih pandemi kan lagi turun ya, begitu Bapak Fauzan yang di rumah sakit negeri di Jakarta, yang nggak boleh Ya, disebutin. kurang lebih begitu. Hah? Kurang lebih begitu di Indonesia ya. Ya, katanya kasus COVID emang lagi turun. Emang sih kalau dilihat dari grafiknya juga lagi turun. Kenapa bisa turun juga kita walau alam itu soalnya dengan penanganan yang Serampangan, tapi rupanya baik. Semua jadi ada baik. hasilnya lah ya. Nggak sesuai teori, tapi prakteknya memang turun. Lebih baik Terus, memang. Kerasa juga kan di sekitar kita nggak dulu mah bulan Juli Agustus itu buat yang di apotek, yang di rumah sakit itu kerasa banget semacam traumatik lah kalau boleh dibilang gitu. Kerja itu antara agak ngeri gitu. Soalnya kan ngadepin pasiennya langsung, pasien yang bawa resep COVID gitu, kita tahu itu diagnosanya COVID, yang bawanya kerabat dekat, kontak erat yang masih berkeliaran ke apotek kita. Gua mah yang pasien ya. Ini resep siapa? Saya. Ini buat siapa? Buat saya. Oke. Saniter itu ya. Seharinya bisa habis berapa botol itu buat semprot-semprot orang. Alkohol beli jerigen yang 5 liter. Ya. Itu Terus masih ada juga orang yang berani ke apotek tanpa masker. Sampai saat ini. Untung udah ada masker, udah banyak kan sekarang ya. Dulu sempat susah. Terus kita kasih aja gitu. Tolong maskernya dikasih gitu. Kita kasih baik-baik gitu ya. Udah dikasih, tinggal dipakai, marah-marah coba sama kita. Ibu pikir tinggal saya pakai, kurang ajar. Aduh maaf. Kesel banget, maksudnya udah dia mungkin lupa keluar rumah gitu kan, daerah lingkungan rumah gitu. Terus kita kasih, Pak, tolong maskernya dipakai. Nggak mau, coba. Dia maunya yang clay green tea itu loh, Vi. Agak. Apaan? Mau yang di muka. Di muka. Iya dong. Dasar. Udah dikasih tinggal make, kagak mau. Aduh. Jadi ya pesannya sih jangan lengah ya, soalnya Juli Agustus itu berat. Terus menyedihkan pengumuman innalillahi di masjid itu kan ya bisa dibilang hampir tiap hari ya, yang mencekam. Jadi yang kena juga orang-orang yang terdekat sama kita. Jadi terus belum waktu itu kan obat susah gara-gara masalah HET, nggak ada yang mau jualan, takut disidak. Kelangka juga, susah juga, HET juga. Terus jadi kita tuh all hours itu nyari obat ya Naya. Banyak yang nanyain obat ini. Dan kalaupun berhasil kita temukan, kadang-kadang nggak bisa ditolong gitu orangnya, dan itu tuh kasusnya lumayan banyak, jadi cukup traumatik kalau kita kenal dekat sama orangnya gitu. Makanya jangan lengah, karena kalau kita ngelihat di IG kan udah berseliweran ya grafik-grafik dari negara lain, negara-negara di Eropa yang tingkat vaksinasinya udah ada yang 80%, ada yang 60%, tapi toh masih meningkat gitu. Ada yang udah di booster, ada yang anak-anak 5 tahun udah mulai divaksin. Terus negara sekeliling kita juga kan yang Asia udah mulai naik gitu. Nah di Indonesia ini suka telat naiknya, antara telat terdeteksi, tidak terdeteksi, atau tidak mau terdeteksi. Jadi kan nggak tahu tetap kenapa. harus waspada
gitu intinya ya. Tetap waspada. Sabar Karena dulu. pas masuk kemarin itu telat, tapi keluarnya lama gitu di kita. Kalau dibandingin sama negara-negara lain, lama karena penduduk kita banyak, orangnya beragam, terus luas juga kan, Indonesia susah kayak gitu. Terus ya, kita kan mau menghadapi libur panjang ini. Emang sih teorinya PPKM level 3 tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari kan. Tapi kan orang Indonesia pinter-pinter kan. Terus sekarang udah banyak, ya masih banyak yang SFH, school from home, work from home. Jadi nggak ada masalah untuk mereka berangkat sebelum tanggal-tanggal itu. Katanya perginya tanggal 23, pulangnya tanggal 3. Jadi pintar lah ya orang Indonesia. Terus belum gitu pun ada yang udah curi-curi start liburan dari sekarang gitu kan, yang ke Bali lah, yang kemana lah. Dan Lilis di Bali tuh, Lilis di Bali. Hotel apa, Lilis? Ngantor. Kayak gitu. Jadi pinter lah. Terus kalau berseliweran paket-paket liburan yang ke luar negeri kan, ke Turki lah, ke Inggris lah, dan murah gitu. Maksudnya dibandingin harga belum COVID itu terlihatnya menggiurkan gitu kan. Terus yang pulang juga kalau udah 2 dosis kan karantinanya cuma 3 hari saja. Padahal kan kalau mau keluar ketahuan. agak riskan gitu ya. Kalau dia tahap awal negatif, tapi terus dia keluar, ya agak riskan sih. Jadi ya tetap waspada. Jangan euforia. Waduh, anak-anak liburan, kita udah 1,5 tahun gak liburan kemana-mana. Sama sih. Kita juga udah enak banget kan ya di rumah. Udah kesel. Bergelut dengan SFH. Udah putih banget. Udah putih banget. Melanin udah kagak diperlukan. Gitu kan. Melanin apa itu? Boleh nambahin nggak, Nay? Boleh dong. Boleh. Karena kan Vivi sama Ina itu dari sisi yang apotek ya. Kebetulan kan waktu yang peak kemarin tuh orang tua saya kan kena, jadi sempat turun di IGD itu beberapa kali. Bukan mau nakut-nakutin sobat sehat semua sih, tapi memang menyeramkan ya. Walaupun ketampung sama rumah sakit, si tenaga kesehatannya nggak cukup, teman-teman. Perawatnya pada kena juga, terus banyak yang resign juga, nggak tahan, dokternya juga kayak gitu. Jadi ketampung sih di rumah sakit, kalau kapasitas bednya sih ada gitu. Tapi tenaga manusianya yang nggak kuat, nggak bisa nahan. Kemarin tuh kolaps sebenarnya kalau menurut saya. Dan itu tuh menyeramkan sekali ya di IGD tuh ngelihat yang lewat-lewat kayak gitu. Bersyukur banget. Lewatnya lewat jalan atau lewat wassalam? Lewat wassalam. Lewat wassalam, dan itu tuh banyak yang muda-muda. Banyak kan yang muda-muda pada telat datang ke IGD, jadi nggak ngerasa sesak, tiba-tiba saturasinya udah drop. Makanya kemarin tuh waktu kan sempat nih mertuanya Rani juga kena, yang kebetulan tetanggaan sama orang tua saya. Saturasinya drop, mertuanya Rani keberatan dibawa ke rumah sakit, ya udah saya dropin oksigen aja dulu. Lagi langka juga kan refillnya ya. Dia dapat oksigen dari Marina, dapat obat dari Inai. Iya kan, ya kita beruntung ya teman-teman kan di kesehatan semua gitu. Bisa nolongin. Saya juga dapat obat-obatan, dapat vitamin dari Inai gitu, dari teman yang ada di dekat rumah juga. Manusiawi sekali lah teman-teman kalau misalnya sobat sehat semua pada pengen keluar gitu ya. Saran saya sih diatur waktunya supaya pas lagi nggak peak, nggak lagi liburan, ntar aja lah Maret, April gitu. Pas lagi nggak ada libur panjang gitu. Lagi libur panjang kayak ini, lagi ada mobilisasi orang yang banyak, mendingan kita tahan diri dulu lah, cari yang happy-happy dekat rumah aja, di dalam rumah bikin piknik sendiri. Be wise ya, walaupun sudah dikasih kelonggaran, tetap harus wise, harus menjaga juga kesehatan.
dan lain-lain. Oke, ada lagi yang mau nambahin teman-teman yang lain? Mungkin cerita-cerita yang berkesan gitu selama 18 episode ke belakang? Nambahin dikit lah. Jadi tadi itu boleh cerita lah. apotek, cerita tentang COVID-nya sendiri ya, supaya kita jaga lah. Yang pertama, pakai masker tetap, jangan dibuka maskernya kalau ke tempat umum. Kemudian jaga jarak itu juga tetap, kalau di tempat kerja makan gantian ya tetap seperti biasa protokol kesehatan, karena kalau Inai sama Vivi mungkin di apotek ya banyak nanganin pasien. Fauzan apalagi ya di bangsal khusus COVID di sebuah rumah sakit pusat di Jakarta. Tidak boleh disebutkan. Gas banget ya. Kalau saya tuh kebetulan rumah itu kurang lebih 5 kilo apa 3 kilo dari pemakaman COVID Tangerang Selatan. Jadi pertanda bahwa COVID naik atau turun tuh gampang. Seberapa sering ambulan lewat ke dekat kompleks saya gitu. Jadi ya selain bunyi innalillahi di masjid ya, itu juga mencekam, betul kata Vivi, Juli Agus itu sangat mencekam. Jadi ambulan tuh nggak berhenti lewat. Ya kebayang aja yang dilewatin juga udah serem banget ya, apalagi kalau yang ketemu di apotek, di rumah sakit. Bukan cuma ambulan yang lewat, orangnya juga. Iya, jadi kadang sampai overthinking gitu di dalam tuh terjadi apa gitu, udah nggak, bukan porsinya berpikir tuh dipikirin itu si petugasnya kayak apa gitu dia. Ya mempengaruhi psikologis juga. Jadi marilah kita jaga gitu. Terus ini ya semoga juga apa yang kita udah kasih bermanfaat ya Mar ya. Marina, tim di sini Marina, Vivi, Reni, Inai, Fauzan, Nana sama Lilis udah luar biasa banget. Kita juga ada learning curve tadi ya. Jadi kata Marina, mulai dulu aja, nggak usah pengen yang tinggi-tinggi banget. Emang sih awalnya pengennya tinggi, ternyata kemampuan di bawah gitu ya. Tapi karena memulai terus jadi belajar. Itu sih semoga yang paling pentingnya bermanfaat ya Naya. Apa yang kita kasih. Tentu saja. Kalau tadi kata Marina kan diterusin tapi formatnya beda gitu ya Mar? Betul. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Kalau nggak ada, aku mau bagian saya ya. Bagian saya ya. Oke, 2020 awal mulai santai bareng ini sebenarnya nggak banyak terlibat secara teknis ya, karena aku terus terang jarang banget pakai Zoom. Sampai barusan ini memulai sesi ini aku harus install dulu Zoom-nya. Entahlah kemana itu Zoom gitu kan. Tapi secara garis besar ini adalah event yang sangat menyenangkan. Dalam artian kesempatan untuk mencerahkan orang-orang dengan info-info sederhana itu tidak banyak kesempatannya. Jadi kalau kebetulan gue di apotek gitu kan ya, kalau memang bisa ketemu orang 1-2 lalu mencerahkan sampai yang dia tuh ngerti gitu cara minum obatnya dia doang gitu, yang selama ini dia salah lalu jadi benar, itu tuh udah kepuasan sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan di sini, teman-teman materi yang upayakan di sini, Marina, lalu Fauzan, lalu ada Tita belum bisa masuk ya, sayang sekali. Ada Tita sebenarnya teman-teman, jadi Tita ini juga yang sering bantu dari sisi teknis gitu, untuk bantu untuk materi juga, kadang-kadang jadi moderator juga tembakan. Nah cuma ya itulah kita. Saya pribadi saya berterima kasih sama teman-teman di sini sudah dikasih kesempatan. Saya belajar bahwa ya memang yang teman-teman lakukan dengan konsistensi yang sangat baik ini, ya mudah-mudahan saya berdoa jariahnya terus terbawa ya. Dengan demikian mudah-mudahan urusan-urusan teman-teman yang memang rasanya tidak ada habisnya nanti bisa tiba-tiba selesai aja semuanya gitu kan ya, tiba-tiba iya itu mudah-mudahan doa dari orang-orang yang terbantu dengan informasinya. Nah apresiasi saya suka nggak habis pikir ada orang-orang yang bisa menyusun sesuatu dengan sangat-sangat rapi. Jadi aplaus. Tidak secara fisik aplausnya, tapi secara dari hati aku mengaplaus gitu kan, buat Marina, buat tim materi, buat orang-orang yang memang terlibat secara aktif, buat Reni, buat Tita, buat Nana,
buat uzan gitu. Itu keren banget. Kalian itu bisa menyisihkan waktu untuk orang lain yang padahal viewernya juga belum tahu siapa ya. Tapi kemauan untuk berbagi yang seperti ini itu kalau bahasa bukunya mah sangat mulia gitu. Jadi mudah-mudahan jangan lupa kalau masih banyak yang belum terbahas sebenarnya. Yang sederhana-sederhana, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai dikonversi jadi podcast, kita bisa tambah lagi, Marina, untuk topik-topik yang sederhana. Sesederhana kenapa obat yang udah dibeli dari apotek nggak boleh dikembaliin lagi. Itu pelik gitu. Nggak boleh. Kenapa obat yang udah dibeli itu nggak boleh balik? Tapi itu ada alasannya bahwa seseorang itu tidak bisa menjamin apa yang terjadi dengan obat itu setelah pergi dari apotek. Itu kan ada gitu. Dan ya hal-hal yang kecil seperti ini mudah-mudahan bisa mencerahkan banyak orang gitu. Nah, oke, kalau gitu sukanya banyak. Saya suka makan, suka tidur, tapi di sini suka ngobrol. Dukanya banyak apa ya? Banyak nggak bisa terlibat dengan lebih banyak. Maksudnya banyak nggak bisa terlibat secara teknis sih, bukan lebih banyak ya. Jadi karena sejujurnya bukan karena waktu yang nggak ada, tapi karena kemampuan yang nggak ada. Mohon maaf teman-teman ya, gitu. Jadi gue suka khawatir gitu kalau misalkan mengandalkan gue terus tiba-tiba anak datang udah gitu, udah ambiar aja itu mati ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak membantu sih. Itu harapan gue. Terus berapa kali jadi moderator kan, Nay? Kenapa? Berapa kali jadi moderator, berapa kali jadi narsum kan? Iya, tapi mohon maaf lahir batin ya kalau aku tuh orangnya ya ginilah gitu karena biasa gaya bebas, jadi kemana-mana bawaannya gaya bebas ya. Mohon maaf lahir batin loh Bu Meneher gitu, Bu Kompor gitu kan. Ya kok jadinya ke bawahnya santai banget gitu, bukan santai bareng, santai banget. Acara baru tuh Nay, bisa jadi acara baru. Iya, kalau tahun depan santai banget. Ya kalau gue yang bawa ini santai banget ya. Nah, oke, kalau gitu ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Bener nih, nggak ada nih. Mau ditutup nih kalau nggak ada nih. 5, 4, 3. Oke, kalau gitu udah ya kita tutup aja, kita cukupkan acara sharing di episode ke-19 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga memang banyak orang yang dapat manfaat dari acara ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Gitu. Mudah-mudahan setelah dia dikonversi menjadi berbagai bentuk, semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari acara-acara ini, dan semoga kita nanti bisa tampil lebih segar lagi dengan topik-topik yang baru setelah semuanya rampung. Tidak terasa udah 1,5 tahun kita bersama dengan Sobat Sehat semua. Saya mewakili diri saya sendiri dan semua tim yang di sini sangat berterima kasih atas dukungan Sobat Sehat semua. Semoga yang kami sajikan membantu Sobat Sehat semua untuk bisa memahami lebih banyak atau bertambah sedikit lah pengetahuannya tentang dunia kefarmasian gitu dan topik-topik yang sudah dibahas di santai bareng sebelum-sebelumnya. Nah, ya lebih sehat ya, jangan lupa protokol tadi kata Vivi, gitu kan, tetap jaga diri, terus jangan lupa protokol kesehatan, sehat selalu, jangan lupa istirahat yang cukup juga, makan yang cukup, ya kesehatan mental itu penting, jadi jangan lupa istirahat. Gitu. Terus sampai jumpa di kesempatan yang lain. Segenap kru santai bareng undur diri. Sekarang kita dadah dulu. Ayo Bu Reni dadah dulu. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.